Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ar-rasula nabiyyan wa rasulan wa qudwatan lana. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa, habibina wa sayyidina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita bahwa pagi hari ini Allah pertemukan dalam keadaan yang luar biasa sehat. Meskipun kita tadi sebagian tempat diguyur hujan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah maja'al sabiyan nafi'an. Allah jadikan hujan-hujan sebagai manfaat buat kita semua. Maka di kesempatan kali ini seperti biasa Allah memberikan kita kesempatan untuk mengeksploitasi diri kita, memanfaatkan keimanan dan kemantapan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Aplikasi daripada kita keimanan, maka iman yazid wa yankus. Ada saatnya iman bertambah dan ada saatnya iman berkurang. Maka itu kita perlu melihat jas merah, jangan lupakan sejarah. Jas hijau, jangan sekali-kali kita merupakan jasa ulama untuk kemudian kita melihat bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Maka kemudian kita bisa lihat baginda kita Rasul sebagai nabi dan Rasul telah menegaskan seperti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah umroh bisa melihatnya, atau punya video atau foto orang tuanya yang pernah berangkat pergi haji atau ke Madinah, itu ada raudhah. Di depan raudhah pintunya tertuliskan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tidaklah Muhammad itu bapak kalian, akan tetapi dia adalah Rasul. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian bukan malaikat, akan tetapi manusia seperti kita. Fa innahu basyarun la kal basyar. Dia sama manusia dengan kita, tapi tidak sama seperti manusia lainnya. Khiyarun min khiyarin. Pilihan dari manusia, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau kita butuh profile. Pantas kalau kita butuh satu momentum untuk bergantung, melihat, untuk menatap, menjadikan tatapan pandangan dari Rasul kita. Maka kita bisa nyatakan Rasul, Nabi kita Muhammad adalah sumber inspirasi bagi kehidupan kita. Inspirasi apa? Segala lini kehidupan, baik beribadah, bermuamalah, baik itu personal, ibadah kita kepada Allah yang Maha Kuasa dengan kita jadikan hablum minallah, dan secara komunal dengan hablum minan nas. Kita bisa lihat Nabi, Rasul, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad menjadi inspirator ekonomi. Bagaimana Rasul membangun ekonomi di mana tidak ada sistem perekonomian. Beliau menjadikan negara yang kemudian dulunya belum ada negara. Beliau menjadikan satu komoditas, bagaimana orang kemudian boleh bertransaksi dengan cara halal, antara din, saling ridho dalam satu akad untuk kemudian menumbuhkan perekonomian. Maka kalau kita ingin menjadi Rasul, hilangkan kemudian sifat kita yang lebih kepada ekonomi sosialis atau ekonomi yang kemudian kapitalis, tapi kemudian kita lebih memilih kepada ekonomi yang bersumberkan Islam, yang seperti disampaikan, diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekte, ini bukan ajaran, tapi sistem perekonomian. Maka kuncinya adalah yakin terlebih dahulu dengan sistem itu. Rasul juga inspirasi kita bagaimana menjadi pemimpin, qadhi, hakim, menggerak roda daripada suatu negara
Bisa dibayangkan, Rasul mengirim Amr ibnu As. Yang kita tahu Amr ibnu As adalah mantan daripada gubernur Mesir. Sampai sekarang bisa kita lihat. Saya terakhir kemarin bulan Februari baru saja pulang dari Kairo juga, dan sempat begitu landing di bandara, kemudian kita salat asar di Masjid Amr ibnu As. Masjid yang dibangun oleh salah satu mantan gubernur Mesir yang diutus oleh, kita tahu, Umar ibn Khattab, yang kemudian bahwasanya kita tahu betul bahwa Madinah, kalau Mesir hanya sekelas provinsi, Mesir yang sebegitu luasnya yang masuk nominasi pada Piala Dunia tahun 2010 tentunya, tapi hanya sekadar provinsi, itu artinya Madinah menjadi negara yang luar biasa. Karena apa? Karena Mesir yang begitu luasnya hanya menjadi provinsi. Sekarang luar biasa negara itu. Itu artinya bahwa di sini kita bisa lihat bukan hanya inspirasi sebagai bagaimana kita berekonomi, akan tetapi bagaimana kita berpemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin bagi diri kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasul ketika Aisyah Ummul Mukminin, orang tua dari orang mukmin, ibunya orang mukmin, yang bertanya, engkau maksum, engkau kemudian sudah diampuni dosanya, tapi kemudian kau tetap sholat, ruku, dan sampai bengkak kakinya. Apa kata Rasul? Afala akuna abadan syakura. Apakah salah aku menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pemimpin tapi tetap tawadhu. Pemimpin tetap dia rendah hati, bukan rendah diri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa banyak yang bisa kita ambil dari inspirasi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana kewajiban kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersosial Nabi dengan orang non-muslim, berkehidupan dengan orang non-muslim, bertransaksi dengan orang non-muslim, menjual baju besi dan seterusnya. Ini juga bagian dari inspirasi kita bahwa hubungan kita bukan hanya satu agama saja, tapi bagaimana kita berhubungan baik dengan orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita dalam hal urusan muamalah bersosial. Maka insya Allah hari ini dengan teman-teman yang akan memimpin presentasi kita, ini sebagai prolog kita, mudah-mudahan semoga kita semua terus bisa mengambil inspirasi baginda kita Rasul, inspirasi yang bisa kita dapatkan dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya Salman Al-Farisi. Kita tahu dari namanya Salman Al-Farisi. Faris adalah Persia. Persia menyembah api. Namun Salman Al-Farisi tinggal di Persia, tapi bisa bersyahadat di depan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendengar begitu Nabi menjadi inspirator, begitu Nabi bisa dicontoh, hanya dengan telinganya mendengar timbul rasa cinta untuk menatap dan bertemu langsung. Hijrahlah Salman Al-Farisi dari Persia menuju Lebanon, Syria, untuk kemudian singgah di Mekah Al-Madinah dan akhirnya bersyahadat pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dinyatakan nanti kalau datang seorang anak muda datang ke sini, mintalah doa kepadanya. Sahabat bertanya, ya Rasul, yang hidup denganmu kita, yang berperang denganmu kita, yang berjuang denganmu kita, kenapa orang lain yang harus kemudian kita minta doa? Ternyata Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu Rasul, akan tetapi sangat mengenal Rasul, dan akhirnya ketika datang untuk kemudian berhaji, perintah untuk para sahabat meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itu artinya bahwa tidak penting kita terkenal, tapi bagaimana kita bisa mengenalkan diri kita kepada baginda kita Rasul dengan cara ittiba. Ittiba adalah kita belajar, mengikuti dengan dalil yang kita pelajari, bukan taklid.
atau ikut-ikutan buta. Sekian dari saya. Silakan untuk diteruskan.